Halo teman-teman Smart People, selamat datang di video kita saat ini. Mungkin kalian sudah tak asing dengan berbagai ilmu pengetahuan, dan banyak sekali ilmu pengetahuan di dunia ini yang diciptakan oleh tokoh-tokoh yang besar. Sebelumnya, biarkan kita bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu tentang salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah ilmu pengetahuan, yang di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna? Ya, jika kalian menebak itu Ibnu Sina, kalian betul sekali. Beliau adalah seorang polimet dari era Islam yang meninggalkan jejak mendalam dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam video ini, kami akan menjelajahi perjalanan hidupnya yang luar biasa, kontribusinya yang signifikan dalam kedokteran, filsafat, matematika, astronomi, dan kimia, serta dampaknya yang abadi pada ilmu pengetahuan dan budaya global. Mari kita mulai perjalanan untuk memahami warisan luar biasa dari seorang jenius yang menginspirasi banyak generasi. Oke teman-teman Smart People, sebelum kita mempelajari, sebaiknya kita mengenal dulu siapa itu Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada tanggal 22 Agustus 980 Masehi di sebuah kota kecil bernama Afsana yang terletak di wilayah Persia dekat dengan kota Bukhara yang kini menjadi bagian dari Uzbekistan modern. Ibnu Sina adalah putra dari seorang pejabat dan seorang yang sangat mendukung pendidikan. Keluarga Ibnu Sina memindahkan diri ke Bukhara ketika ia masih sangat muda. Sejak usia dini, Ibnu Sina menunjukkan minat dan bakat yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Ia memulai pendidikan formalnya pada usia 7 tahun dan pada usia 10 tahun. Ia sudah menguasai berbagai subjek seperti matematika dan filsafat. Pada usia 7 tahun, Ibnu Sina sudah memulai pendidikan formalnya. Ia dididik oleh para ahli terkemuka di bidang matematika, astronomi, dan filsafat. Dirinya sangat terkesan dengan kecerdasan yang tepat. By the way teman-teman, pada usia 10 tahun Ibnu Sina sudah menguasai teks-teks klasik dan mulai mendalami karya-karya penting seperti tulisan Aristoteles. Ketertarikan dan semangatnya membuatnya tidak hanya memahami teori, tapi juga mempraktikannya secara langsung. Dan pada usia 16 tahun, Ibnu Sina sudah menjadi seorang ahli dalam bidang kedokteran. Wow, hal yang hebat bukan? Oke, kita lanjut teman-teman, bukan sampai di situ saja. Dia mulai berpraktik sebagai dokter dan segera dikenal sebagai salah satu dokter terbaik di dunia. Keberhasilan ini tidak hanya berkat kepintaran alami, tetapi juga dedikasinya dalam belajar dan penelitian. Ibnu Sina sering menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari teks-teks medis dan filsafat, serta melakukan eksperimen sendiri. Oke Smart People, apakah kalian tahu bahwa Ibnu Sina itu tidak hanya melakukan eksperimen saja? Ada hal penting lainnya yang dia perhatikan. Apakah kalian tahu? Oke, kita bahas lebih lanjut. Ibnu Sina juga sangat memperhatikan kimia penulisan. Dia mencatat hasil penelitiannya dan mengkompilasikan pengetahuannya dalam berbagai karya tulis. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tib yang menjadi referensi utama dalam kedokteran selama berabad-abad. Oke, saya akan menjelaskan lebih lanjut apa itu karya Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang dikenal Avicenna di barat terkenal dengan berbagai karya-karya yang memberikan kontribusi besar pada ilmu pengetahuan. Mari kita mulai dengan salah satu karya terbesarnya, yaitu Al-Qanun fi Al-Tib atau yang dikenal dengan Kanon Kedokteran. Al-Qanun fi Al-Tib adalah ensiklopedia medis yang terdiri dari 5 buku. Karya ini mencakup hampir seluruh aspek ilmu kedokteran pada masa itu. Apa itu? Oke, kita mulai dari anatomi, patologi, hingga farmakologi. Ibnu Sina mengorganisasikan informasi medis dengan cara yang sistematis dan logis, menjadikannya referensi utama dalam kedokteran selama berabad-abad.
Dan tidak hanya Al-Qanun fi Al-Fid, masih ada lagi, yaitu karya berikutnya adalah kitab Al-Shifa atau buku penyembuhan. Ini adalah sebuah karya filsafat dan sains yang terbagi menjadi beberapa bagian, termasuk logika, matematika, fisika, dan metafisika. Dalam kitab Al-Shifa, Ibnu Sina mengembangkan teori-teori besar tentang pengetahuan, realitas, dan eksistensi, membangun dasar-dasar pemikiran filosofis yang berpengaruh. Selanjutnya ada lagi nih kawan-kawan. Selanjutnya ada Al-Isyarat wa Al-Tanbihat atau petunjuk dan peringatan. Adalah komentar filosofis Ibnu Sina sendiri tentang masalah-masalah metafisika dan epistemologi. Karya ini menyajikan pemikiran mendalam tentang hubungan antara jiwa dan tubuh serta teori pengetahuan. Tidak sampai di situ saja, masih ada Risalah fi Al-Nafs atau traktat tentang jiwa. Karya ini adalah sebuah karya yang mengkaji tentang psikologi dan sifat jiwa manusia. Di dalamnya, Ibnu Sina menjelaskan berbagai aspek psikologis dan fungsional jiwa manusia serta peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman smart people semua, bagaimana pendapat kalian tentang karya-karya tulis Ibnu Sina yang sangat bermanfaat bagi keilmuan kita hingga saat ini? By the way nih teman-teman, apakah kalian tahu di mana Ibnu Sina menghabiskan masa hidupnya paling banyak di mana? Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Ibnu Sina menghabiskan sebagian besar hidupnya di berbagai kota-kota besar, yang termasuk di dalamnya ada kota Hamadan yang menjadi salah satu pusat dunia masanya saat itu. Namun seperti banyak tokoh besar lainnya, kehidupan Ibnu Sina tidak berakhir tanpa tantangan. Namanya juga seorang tokoh besar teman-teman, pasti tantangannya sangat besar. Seperti pohon, semakin tinggi pohonnya semakin kencang angin yang menerpa. Pada tahun 1037 Masehi, Ibnu Sina wafat Hamadan. Kondisi kesehatannya saat itu memburuk seiring dengan usianya. Menurut beberapa sumber, Ibnu Sina meninggal akibat penyakit yang telah lama dideritanya. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Meskipun demikian, warisan tetap hidup. Karya-karyanya terus dipelajari dan dihargai di seluruh dunia. Ibnu Sina meninggalkan jejak yang dalam di bidang medis dan filosofi. Oke teman-teman smart people semuanya, begitulah kisah Ibnu Sina. Terima kasih yang telah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you and meet